Acara ibadah Minggu HKBP Jambi, Minggu Jubilate Marolopolo Tude Batama. Shalom, Horas Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita ini. Kita bersaat teduh sejenak. Kita angkat lagu pujian dari buku ND nomor 10 ayat 1 dan 2, Hupuji Hupasangapho. Hupuji Hupasangapho, amang pardenggan basa, ai jadi-jadian mudo, sude akan masa, ditopaho dosa sude, dagi kudo diton dipen, pinuji magawarmu. Saluhut natino pami, naik sonang di rohamu, harian nahot pornginpe, di sarihon rohamu, nanguhum di gonggoman mi, natigor nasitong doi, pinuji magawarmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakan Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar. Musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menurut kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 385
ayat 1 di Johun Yesus Rosudi. Di Johun Yesus Rosude amuna lojai Guto gudo hamu Tuha sonangani Hamu sude mamanati hamu niarahonai Tadi kon niar sakon mi dopakon Tuhani Sonang ni rohaim Sonang ni rohaim Sonang ni rohaim Dilehon Yesusi. Dengarkanlah hukum Taurat pada minggu ini. Hukum Taurat yang pertama sampai keempat. Beginilah firman Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 3 sampai 4, dihapuskan dosaku. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya
oleh darah Yesus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Indin nomor 690 ayat 2, Hibul rohaku tu Yesus. Sai hutundal hon haporti biyon, silang ni Kristus mahu dapot hon. Sai hutundal hon haporti biyon, dangoloau sumurut be. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kita hari ini, yang tertulis di dalam kitab Yosua 1 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian
Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 750 ayat 1. Tuton dikon o Yesus. Tuton dikon o Yesus, patol hasatami, asasonang rohaku, unang saigang somon rade tumangihon Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat bagi kita minggu ini bisa kita baca melalui grup kita masing-masing ataupun warta jemaat yang sudah di-share melalui WA kita. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 720 ayat 1, Naing Marsinondang. Naing marsinondang ngoluku diigil Jesusin, manang di dia pehahu koktong kuingoti, iur marsinondang idoni igil ni Jesus, koktong marsinondang panondang doa tutu. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa di surga,
kami bersyukur atas cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang 1 minggu ini. Tuhan tolong kami melewati segala aktivitas yang Tuhan titipkan untuk kami kerjakan. Dan pada minggu hari ini, Tuhan izinkan kami untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Karena itu ya Bapa, berkatilah ibadah kami, dan biarlah Roh Kudus Tuhan juga yang menerangi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu ini menjadi tongkat dan juga menjadi pelita dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa kepadamu. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang beribadah pada hari ini di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan buat kita di Minggu tanggal 25 April 2021 tertulis di kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia, dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Kita sangat bersyukur jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kita masih sehat sampai pada saat ini, walaupun masih banyak jemaat kami yang masih beribadah di rumah, tapi kita bersyukur karena pertolongan Tuhan kita bisa melewati segala situasi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Yohanes mengatakan bahwa tanda-tanda nampaknya dari kehidupan jemaat mula-mula pada saat itu, ketika di tengah-tengah kehidupannya ada rasa pengakuan, keyakinan di hadapan Allah. Ini yang disuarakan oleh Yohanes kepada jemaat pada mula-mula, supaya mereka meyakini bahwa di hadapan Allah ada kehidupan dan juga ada penyertaan daripada Roh Kudus Tuhan di tengah-tengah hidup jemaat. Allah lebih mengenal kita
daripada kita mengenal diri kita sendiri. Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada kita yang tahu akan apa kebutuhan kita. Oleh karena itu sepatutnya kita menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan. Sepatutnya kita menyerahkan segala sesuatunya hanya karena penilaian daripada Tuhan, bukan karena penilaian dari manusia, bukan karena keingintahuan daripada manusia, tetapi akan dasar dari penilaian Tuhan dan pengenalan Tuhan dalam pribadi kita. Karena itu, kalau firman Tuhan hari ini berbicara tentang keyakinan di hadapan Allah, demikian juga kita harus menyenangkan hati Tuhan ketika kita boleh mengenal pribadi kita masing-masing, tetapi Allah lebih mengenal kita di tengah-tengah kehidupan kita. Allah lebih mengenal kebutuhan kita. Hanya Tuhan Allah sendiri yang berhak menilai kita, bukan diri kita sendiri yang mau menilai kita. Mungkin kalau diri kita menilai, yang kita nilai dengan kita pasti yang plus-plusnya saja. Kita tidak mau menilai diri kita yang kurang baik. Tetapi ketika Allah menilai kita di tengah-tengah kehidupan kita, maka pada saat itu kita bisa berbicara di tengah-tengah kehidupan kita karena sudah Allah yang menilai kita. Tidak lagi pribadi kita yang menilai kita, tidak lagi orang lain yang menilai kita, tetapi Allah sendiri yang menilai kita di tengah-tengah kehidupan kita. Maka saatnya kita untuk berdiam diri ketika Allah sudah menilai kita di tengah-tengah hidup kita pribadi lepas pribadi. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu makanya dalam firman Tuhan hari ini kita boleh mengatakan kehidupan rohani daripada kita masing-masing di tengah-tengah kehidupan kita mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi tidak mengikuti perintahnya. Hanya mengaku percaya tetapi tidak taat kepada perintahnya yang dipercayai. Karena itu pada saat hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan supaya percaya dan taat adalah wujud dari kebenaran. Karena itu ada dua hal, bahwa menunjukkan perbuatan dan kebenaran sangat penting bagi orang percaya. Yang pertama, kasih adalah bukti bahwa orang percaya hidup sesuai dengan kebenaran. Ketika kita boleh berbicara tentang kasih di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa pada saat itu juga kita boleh sesuai dengan kebenaran yang diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena ketika kasih itu berbicara, maka tinggallah kebenaran di tengah-tengah kehidupan. Maka tinggallah kasih setia di tengah-tengah kehidupan, karena kita sudah berbicara tentang kasih. Yang kedua yang mau dinyatakan melalui firman Tuhan hari ini adalah kasih adalah tanda bahwa orang yang percaya adalah anak-anak Allah dan memiliki roh Allah. Itu bisa kita baca di Roma 5 ayat 5. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut Alkitab bahwa hati adalah pusat manusia, di mana manusia boleh bertindak. Pusat manusia di mana manusia boleh memikirkan. Pusat manusia di mana manusia boleh berkata-kata di tengah-tengah kehidupannya. Karena itulah sebabnya hati yang berisikan tentang firman Tuhan akan membimbing perbuatan, akan membimbing pemikiran, akan membimbing juga perkataan manusia yang diatur dan diarahkan di tengah-tengah kehidupan. Itu makanya dalam epistel di Yosua itu, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Itu yang menjadi acuan kita di tengah-tengah kehidupan ini, ketika kita boleh berjalan dan percaya seperti topik minggu menuruti perintah Allah. Yang mau kita nyatakan, jangan hanya bicara saja tentang menuruti firman Tuhan, tetapi
kita tidak menunjukkan bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen yang menunjukkan perintah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman yang benar dan kasih yang murni bukanlah usaha manusia, tetapi pemberian Roh Kudus. Itu dinyatakan juga dalam ayat terakhir di dalam firman Tuhan hari ini. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Roh sudah diberikan oleh Tuhan, yang berarti adalah pemberian Allah kepada anak-anaknya yang percaya. Allah lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri kita sendiri di tengah-tengah kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Karena itu Yohanes menekankan bahwa Tuhan Allah telah mengaruniakan Roh Kudus-Nya kepada kita. Roh Kudus akan menuntun setiap orang yang percaya mau bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Karena itu mulai hari ini kita harus menciptakan hubungan dan relasi yang harmonis dengan Tuhan dan sesama manusia. Karena apa? Kita sudah menuruti perintah Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena Roh-Nya sudah menuntun kita, karena Roh-Nya sudah mengarahkan kita menjalani segala kehidupan, supaya kita boleh menciptakan keharmonisan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena Tuhan sudah memberikan Roh-Nya, melalui kasih setia-Nya kita mampu berhubungan dengan baik di tengah-tengah hidup kita melalui perintah Tuhan, supaya kita tidak hanya berbicara tetapi menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang mau melakukan segala kehendak Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, atas segala firman-Mu yang akan kami jalankan di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih jika Tuhan mengingatkan kami supaya kami berjalan sesuai dengan perintah-Mu. Dan Tuhan mengingatkan kami supaya kami tidak hanya berkata-kata di tengah-tengah kehidupan kami, tetapi kami boleh melakukan aksi nyata melalui kasih setia-Mu, pimpinan-Mu, Roh Kudus-Mu yang menuntun kami supaya kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang beribadah di rumah, yang beribadah di gereja-Mu. Tuhan melindungi setiap ibadah yang kami lakukan kepada Tuhan. Berkati kehidupan jemaat-Mu dalam kondisi yang mereka hadapi. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menderita Tuhan hibur, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Seluruh kehidupan jemaat-Mu, dari anak-anak sampai orang tua, Tuhan yang melawat mereka, menjagai mereka Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Berkati bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan jika sebagian daripada kami sudah menerima vaksin. Kami berdoa juga supaya seluruh masyarakat yang ada di dunia ini mendapatkan vaksin, khususnya jemaat-Mu Tuhan. Tuhan tolong pemerintahan kami, Tuhan tolong setiap para medis yang menangani setiap pasien. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan penyertaan-Mu. Berkati gereja-Mu, berkati seluruh kegiatan yang berlangsung di gereja-Mu. Tuhan pimpin dan Tuhan memberikan sukacita kepada kami. Hidup kami di sepanjang 1 minggu yang akan Tuhan berikan, boleh Tuhan Yesus berkati. Dan anak-anak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang menjagai
memberikan kesehatan dimanapun mereka berada yang jauh dari hadapan kami. Tuhan, memberikan hikmat dan kepintaran kepada anak-anak kami yang masih melanjutkan studi mereka. Izinkan kami Tuhan sebagai orang tua untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami, mengarahkan anak-anak kami kepada jalan Tuhan. Kami tahu pertolongan-Mu yang kami rasakan. Karena itu jangan tinggalkan kami Bapa. Rangkul kami dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami. Terimalah doa kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Tuhan namarmahan hami, togu hami ruas mon, lehon dame mini hami, akana hinokok mon. Tuhan Yesus si palua, parmahani ruas mon. Tuhan Yesus si parmahani ruas mon. Tuhan parmahan haposahan dongan nasumurungi, sai pada mapangunjunan togu manalilui. Tuhan Yesus si palua, pasu-pasu ruasmi. Tuhan Yesus si parmahan, pasu-pasu ruasmi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua.